Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, kita akan melanjutkan yang ke part 2-nya ya, tentang belajar sunnah Nabi. Oke, langsung saja. Kita bacakan. Langsung saja. Ya, bila engkau mendengar suara ayam jantan, maka mintalah karunia kepada Allah, karena ia melihat malaikat. Sedangkan bila engkau mendengar ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari setan karena ia melihat setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, tahukah kamu? Ternyata hadis Rasulullah mengenai ayam yang berkokok saat melihat malaikat dan keledai yang meringkik saat melihat setan sudah terbukti kebenarannya loh. Sebuah penelitian mengungkap bahwasannya penglihatan keledai dapat menangkap sinar inframerah. Hal ini berbanding lurus dengan setan yang diciptakan Allah dari api, termasuk lingkup sinar inframerah. Sedangkan penglihatan ayam nyatanya mampu menangkap sinar ultraviolet, di mana malaikat diciptakan Allah dari cahaya, termasuk lingkup sinar ultraviolet. Oleh dasar itulah disebutkan bahwa keledai dapat melihat setan, sementara ayam dapat melihat malaikat. Oke, saya akan menjelaskan tentang adab ketika bangun tidur. 1. Membiasakan diri untuk bangun di awal pagi. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. 2. Mengusap wajah dengan kedua tangan lalu membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Kemudian, ketika sudah masuk pertengahan malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun. Kemudian beliau duduk, lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasai, dan lainnya. Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, aku bermalam di rumah bibiku, Maimunah. Kemudian Nabi bangun, lalu mengusap wajahnya dengan tangan. Setelah itu, beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oke, itu tadi yang kedua ya. Sekarang lanjut yang ketiga. Membaca doa ketika bangun tidur. Bahwa Nabi SAW ketika bangun tidur, beliau membaca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah mematikanku, dan kepadanya lah kami akan dibangkitkan atau dikumpulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Bersiwak dan mencuci tangan 3 kali setelah beranjak dari tempat tidur. Siwak berfungsi untuk menyegarkan mulut dan menghilangkan bau tak sedap yang disebabkan tidur. Setelah bangun tidur, jangan lupa untuk mencuci tangan, karena orang yang tidur sedang kadang menyeka keringat, menggaruk tubuh, bahkan dapat menyentuh kemaluan atau tempat-tempat kotor tanpa disadari. Apabila kalian bangun tidur, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam wadah sebelum dia mencucinya 3 kali, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya semalam berada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke. 5. Berwudu disertai istinsyaq dan istinsar sebanyak 3 kali. Sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, apabila seorang di antara kalian bangun tidur, maka beristinsarlah 3 kali, karena sesungguhnya setan bermalam di batang hidungnya. Oh, mungkin istinsar itu maksudnya apa ya? Kayak gini, ada air di sini ya. Jadi ngisep air pakai hidung gitu ya. Sampai bagian sini ya. Ya, oke, ini ada penjelasannya ternyata. Istinsyaq adalah memasukkan air ke dalam rongga hidung dengan cara menghirupnya. Sedangkan
Istinsar adalah mengeluarkan air itu kembali. Mendahulukan anggota wudhu sebelah kanan. Islam menganjurkan umatnya agar mendahulukan bagian yang sebelah kanan ketika memulai setiap urusan yang bagus atau terpuji, termasuk dalam hal berwudu. Jika kalian berwudu, maka mulailah dari bagian yang sebelah kanan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tahukah kamu? Siwak atau miswak adalah dahan atau akar dari tumbuhan Salvadora persica yang dipakai untuk membersihkan gigi, gusi, dan mulut. Pohon ini berupa belukar kecil yang batangnya bercabang, akarnya coklat, dan bagian dalamnya putih berserat. Serat tersebutlah yang digunakan untuk membersihkan gigi. Aromanya seperti seledri dengan rasa agak pedas. Jadi, keutamaan sholat dengan memakai siwak itu sebanding dengan 70 kali sholat dengan tidak memakai siwak. Hadis riwayat Ahmad, Masya Allah ya. Satu kali kita sholat dengan diawali bersiwak, maka pahalanya dihitung setara dengan 70 kali sholat. Ya Allah. 2 rakaat sholat tahajud diawali dengan bersiwak, maka dihitung pahalanya setara dengan 140 rakaat. Begitu pula dengan sholat lainnya. Masya Allah ya Allah. Oh iya, jangan khawatir untuk bersiwak saat puasa, karena siwak termasuk salah satu toleransi di mana kita dapat menggunakannya di siang hari tanpa merusak ibadah puasa. Siwak versus sikat gigi. Rupanya, siwak punya beberapa keunggulan dari sikat gigi biasa. Mau tahu aja? Nih. Selain praktis karena mudah dibawa, kayu siwak yang sudah mengandung antibakteri dan anti jamur alami lebih ramah lingkungan. Ya Allah. Siwak ternyata juga lebih higienis. Karena ujung siwak bekas pakai dapat dipotong hingga menjadi baru kembali. Jadi siwak yang tadinya udah bekas, sudah dipakai, dipotong ujungnya lalu ya jadi baru lagi gitu. Selain itu, di dalam kayu siwak sudah terdapat zat-zat alami yang lebih aman ketimbang pasta gigi. Tahu sendiri kan, sebagian besar pasta gigi yang beredar di pasaran mengandung zat kimia serta detergen buatan yang membahayakan tubuh. Sudah praktis, ramah lingkungan, alami, dapat pahala pula. So, mari kita bersiwak. Oh iya, bersiwak juga memiliki waktu-waktu yang tepat dan disunahkan loh. Yaitu setiap akan berwudu, setiap hendak menjalankan sholat, setiap bangun tidur, setiap masuk rumah, dan saat hendak membaca Al-Quran. Salvadora persica kayu alias Salvadora persica atau kayu siwak mengandung antibacterial agents yang berfungsi untuk membunuh bakteri, mencegah infeksi, dan menghentikan pendarahan pada gusi. Mineral alami yang dapat menghilangkan plak, mencegah gigi berlubang, serta memelihara gusi. Enzim yang mencegah pembentukan plak penyebab radang gusi. Anti-decay agent yang dapat mencegah proses pembusukan. Siwak turut merangsang produksi saliva atau air liur, di mana zat tersebut berfungsi melindungi dan membersihkan mulut. Klorida, potasium, sodium, bikarbonat, fluorid, silika, sulfur, vitamin C maksudnya ya, trimethelamin, salvadorine, tenis, dan beberapa mineral lain yang berfungsi membersihkan, memutihkan, dan menyehatkan gigi. Masya Allah ya. Minyak aroma alami yang memiliki rasa dan bau yang segar. Ya Allah. Ternyata memang Salvadora persica atau kayu siwak itu banyak ya kandungannya. Tahukah kamu, barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, maka akan keluarlah dosa-dosa dari badannya sampai ia akan keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim.
Maukah kutunjukkan kepada kalian sesuatu yang dapat menjadi sebab Allah menghapuskan dosa-dosa dan meninggikan derajat? Mereka para sahabat menjawab, tentu saja mau, wahai Rasulullah. Maka beliau menjawab, yaitu menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang tidak menyenangkan, memperbanyak langkah menuju masjid, dan menunggu saat berikutnya sesudah mengerjakan sholat. Maka itulah ribat. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya kondisi yang tidak menyenangkan itu contohnya ya lagi dingin yang sangat menusuk, lalu luka yang ada di badan, dan sebagainya. Oke, ngerti ya? Jadi maksudnya kondisi yang tidak menyenangkan itu mungkin lagi luka di badan, lagi kedinginan. Jadi ya itu adalah contoh dari kondisi yang tidak menyenangkan. Oke. Profesor Leopold Werner van Ehrenfels, seorang psikiater sekaligus ahli neurologi asal Australia, menemukan bahwa pusat-pusat saraf yang paling peka dalam tubuh manusia terdapat di sebelah dahi, tangan, dan kaki, daerah-daerah yang dibasuh saat berwudu. Ya, jadi daerah-daerah yang dibasuh saat berwudu itu termasuk pusat-pusat saraf yang paling peka dalam tubuh. Oke. Pusat-pusat saraf tersebut sangat sensitif terhadap air segar, di mana ia akhirnya menghubungkan hikmah wudu yang membasuh pusat-pusat saraf tersebut yang kiranya dapat memelihara kesehatan. Kayak lanjut. Maksudnya yang dapat memelihara kesehatan dan keselarasan pusat saraf dalam tubuh manusia. Lanjut ya. Jangan lupa untuk tetap hemat menggunakan air saat bersuci, karena Allah tidak menyukai orang-orang dengan sifat mubazir dan boros. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan air 1 mud dan mandi dengan 1 sa hingga 5 mud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi 1 mud itu sama dengan 0,6875 liter. Dan 1 sa itu sama dengan 2,75 liter. Oke. Berjalan menuju masjid. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan malam menuju masjid dengan cahaya yang akan diperolehnya pada hari kiamat. Ya Allah, Masya Allah banget ya Allah. Itu adalah hadis riwayat Daud dan Tirmizi. Kenakanlah pakaian warna putih, karena pakaian tersebut lebih bersih dan paling baik. Kafanilah pula orang yang mati di antara kalian dengan kain putih. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Barang siapa yang berjalan menuju ke masjid untuk sholat dan pulang setelahnya, maka Allah akan menyediakan sebuah rumah di surga untuknya, baik ketika pergi maupun pulang. Hadis riwayat Ahmad. Ya Allah, Masya Allah. Siapa yang mau masuk ke surga ya? Kalau mau masuk ke surga, yuk kita berjalan menuju ke masjid untuk sholat dan pulangnya juga. Ya, kalau kalian melakukannya, kalian insya Allah akan Allah siapkan rumah di surga untuk kalian. Oke, lanjut. Tahukah kamu, menurut para ahli kesehatan, udara di sepertiga malam terakhir menjelang pagi sangat kaya akan oksigen yang belum tercemari oleh zat-zat negatif lain, sehingga sangat bermanfaat dalam mengoptimalkan metabolisme tubuh dan memberi dampak positif bagi vitalitas serta kebugaran. Dalam konferensi British Psychological Society, Huber menjelaskan fakta bahwa melakukan tugas-tugas rutin di pagi hari justru membuat tubuh menjadi lebih bugar di tengah ketatnya kehidupan modern. Itulah alasan mengapa orang yang rutin bangun pagi memiliki kualitas hidup yang lebih baik ketimbang orang yang bangun siang. Ya Allah. Selain baik bagi kesehatan, saat berjalan kaki, tubuh juga akan memproduksi hormon endorfin atau hormon bahagia yang disebarkan di seluruh penjuru aliran darah. Berjalan kaki menuju masjid secara tidak langsung juga mengajarkan kita agar lebih sering melihat dan peduli dengan keadaan di sekitar
yaitu tetangga, lingkungan, dan sebagainya. Oke. Mungkin itu pula sebabnya mengapa kita disunahkan untuk mengambil jalur jalan yang berbeda saat hendak pergi dan akan pulang dari masjid. Wallahu a'lam. Oke, jadi maksudnya kita ada sunnahnya ya. Oh, jadi ada sunnahnya untuk mengambil jalur jalan yang berbeda saat hendak pergi dan akan pulang dari masjid. Jadi maksudnya, pada saat kita pergi, kita mengambil jalur yang A contohnya. Lalu kita pulangnya mengambil jalur yang B, beda-beda jadinya. Saat pulang, pergi, saat berangkat dan pulangnya ya. Mengerti ya? Lanjut aja. Bila hatinya dekat, sejauh apapun masjidnya pasti bisa dijangkau. Tapi bila hatinya jauh, sedekat apapun masjidnya pasti akan sulit dijangkau. Oke, lanjut. Memasuki masjid. Jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid, maka ucapkanlah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Artinya, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Jika keluar dari masjid, ucapkanlah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu artinya, ya Allah, aku memohon padamu di antara karuniamu. Hadis riwayat Muslim. Oke, lanjut. Jangan lupa saat masuk masjid didahulukan kaki kanan dan saat keluar masjid didahulukan kaki kiri ya. Ya, that's sunnah. Dan ingat satu hal sebelum sholat subuh. 2 rakaat sebelum sholat fajar atau subuh lebih baik dari dunia dan seisinya ya Allah, Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke. Oh ya, buat perempuan lebih utamanya sholat di rumah. Oke, lanjut. Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah diam di rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan sholat subuh berjamaah. Para malaikat berkumpul dan mendoakan mereka. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 78. Jaminan surga dan terhindar dari api neraka. Oh, jadi sholat berjamaah itu ada banyak manfaatnya. Ada 3 ini kayaknya. Jadi yang pertama itu keutamaan sholat subuh berjamaah. Jadi ya itu yang tadi aku bilang. Dan yang kedua itu jaminan surga dan terhindar dari api neraka. Jadi ini ada hadisnya. Tidak akan masuk neraka orang yang sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari. Yakni sholat fajar dan sholat asar. Oke, itu bukan manfaat dari sholat berjamaah. Jadi keutamaan sholat subuh berjamaah itu disaksikan oleh malaikat. Dan sholat subuh berjamaah itu ada jaminan masuk ke surganya ya Allah dan terhindar dari api neraka. Lalu yang hadis riwayat Muslim ya, jangan tidur setelah sholat subuh. Jangan tidur setelah sholat subuh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya dia melihat anaknya tidur pada waktu pagi. Maka ia berkata kepada anaknya tersebut, "Bangunlah engkau. Apakah kamu akan tidur sementara waktu pagi adalah waktu pembagian rezeki?" Ya, itu yang dikatakan oleh ayahnya. Jadi, warning, bahaya tidur pagi bagi kesehatan. Jadi, tidur pagi itu ada bahayanya loh buat kesehatan. Malah itu bahayanya itu sangat wow. Jadi peneliti kesehatan menyebutkan bahwa terlalu banyak tidur terutama di pagi hari ternyata membawa efek berbahaya bagi kesehatan. Antara lain, 1. Diabetes dan obesitas. Tidur terlalu lama bisa meningkatkan risiko diabetes dan obesitas. 2. Sakit kepala. Bagi beberapa orang, tidur lebih lama dari biasanya akan menyebabkan sakit kepala. Begitu pula orang yang tidur terlalu lama di pagi hari atau siang hari karena alias sehingga tak bisa tidur pada malam harinya dapat menderita keluhan yang sama. 3. Depresi. Sejumlah 15% orang yang mengalami depresi memiliki kebiasaan tidur yang lebih lama.
4. Penyakit jantung. Jadi kalau kita tidur di pagi hari tuh ada dampak penyakit jantungnya. Penelitian oleh Nurses Health Study pada 72.000 wanita menunjukkan bahwa wanita yang tidur 9-11 jam setiap malam memiliki risiko terkena penyakit jantung 38% lebih tinggi dibanding wanita yang tidur selama 8 jam. 5. Kematian, ya Allah. Orang yang tidur lebih dari 9 jam setiap malam memiliki risiko kematian yang lebih tinggi, ya Allah. Jadi kita cuma tidur di pagi hari setiap harinya, dan itu kita bisa memiliki risiko kematian yang lebih tinggi. Jangan tidur di pagi hari ya. Jangan kebiasaan tidur di pagi hari ya. Jangan dibiasain, jangan tidur di pagi hari, oke? Daripada nanti kena dampaknya. Tidur pada awal siang atau pagi hari adalah kejahilan. Tidur pada tengah hari atau siang hari adalah kemuliaan akhlak. Dan tidur pada siang hari atau sore hari adalah kedunguan. Hadis riwayat Bukhari. Doa pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa aman mutaqabbala. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad. Oke, terima kasih ya. Sampai sini dulu aja ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis, sampai selesai ya. Terima kasih banyak ya yang sudah menonton. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga video ini bermanfaat. Semoga ceramahnya juga bermanfaat ya. Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.